Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Pranata. Di sini saya akan melakukan podcast bersama salah satu mahasiswi Universitas Putra Indonesia FTK Padang. Sebelumnya dengan kakak siapa dulu nih? Halo semuanya, aku Jelita Zahra. Oke Kak Jelita, gimana kabarnya hari ini Kak? Baik Kak. Alhamdulillah. Baik Kak, di sini kita akan melakukan podcast yang bertemakan Gen Z dan pendidikan ya Kak. Oke. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Apa yang membuat kakak memutuskan untuk kuliah dan gimana kakak nentuin jurusan yang tepat? Apa yang memutuskan aku untuk kuliah? Karena menurut aku kuliah itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa menambah relasi dan mengubah pola pikir kita kan Kak, itu yang pertama. Setelah itu untuk di zaman sekarang ini pastinya yang kalau kita mau cari kerja itu pasti yang ditanya itu adalah ijazah S1. Kebanyakan ya Kak. Iya, karena udah jarang kan sekarang minimal SMA itu udah jarang ditemukan gitu. Biasanya di sini S1 dan itu pun kerjaannya itu kadang udah paling bawah yang minimal S1 itu gitu Kak. Kalau untuk menentukan jurusan yang tepat itu sesuaikan sama bakat dan minat aja sih Kak. Gitu. Kalau aku pribadi ambil jurusan manajemen. Iya. Karena dari SMA itu aku memang suka bisnis dan aku punya cita-cita untuk menjadi wanita karir gitu Kak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bergelut di bidang bisnis, kita harus ikutin juga alurnya gitu. Berarti salah satunya ya itu dengan masuk manajemen kayak gitu. Menurut kakak kuliah ini masih relevan nggak di era digital ini? Masih relevan karena kuliah ini di era digital ini itu membantu menguatkan dasar-dasar untuk memahami inovasi dan teknologi. Pada zaman sekarang ini, apalagi di abad ke-21 ini, semua serba modern dan pasti kita butuh cara-cara untuk memahami menggunakan alat ini gitu. Nah itu salah satunya dengan kuliah sih, karena di kuliah itu banyak jurusan yang mengarah ke sana kayak gitu. Jadi emang kita harus mengetahui dasarnya dulu. Jadi emang kuliah sepenting itu sih. Sepenting itu banget ya Kak. Gimana cara kakak nih mengatur waktu dan prioritas selama kuliah? Mengatur waktu dan prioritas. Kalau mengatur waktu itu biasanya dari awal saya udah menyusun schedule yang efektif menurut saya. Itu menstruktur segala macam. Itu untuk membagi antara kuliah, untuk istirahat dan untuk kegiatan lainnya kayak gitu. Nah, kalau untuk prioritas itu saya udah bikin skala prioritas di mana saya mengurutkan lebih dahulu prioritas mana yang akan saya lakukan. Nah, itu yang bikin saya bertahan sampai sekarang gitu di dunia perkuliahan ini. Udah ada schedule dan udah ada urutannya semua. Iya, jadi kita tinggal ngerjain ini kayak udah tergambar, udah terstruktur, tertata rapi gitu sih. Gimana metode belajar yang paling efektif buat kakak? Metode belajar yang efektif, sebenarnya saya nggak tahu ini efektif atau enggak, tapi ini yang biasanya saya terapkan dan itu membantu saya banget untuk bertahan di tekanan akademik ini sih gitu. Kalau untuk belajar yang efektif itu biasanya saya menggunakan 1 hour 10 minutes, itu 1 jam buat belajar dan 10 menitnya lagi itu untuk istirahat. Jadi kayak take a rest for my brain supaya nggak terlalu misuh-misuh kayak gitu. Nah itu biasanya saya lakukan 2 step, kayak misalnya 1 jam belajar 10 menit istirahat, terus nanti saya ulang lagi 1 jam lagi belajar, terus nanti istirahat lagi kayak gitu sih biasanya. Untuk kakak belajarnya tiap hari atau hari-hari libur kakak tetap belajar atau gimana? Oh enggak, saya biasanya belajar itu ya bener-bener pas lagi kuliah dan pas ada tugas. Jadi kalau misalnya emang Sabtu Minggu itu nggak maksain buat belajar karena otak kita juga butuh buat istirahat kan. Refreshing juga ya Kak? Iya. Menurut kakak apa aja nih soft skill yang paling penting di dalam dunia kerja? Soft skill yang paling penting, yang pertama itu pasti komunikasi yang efektif ya. Karena di dalam dunia kerja itu merupakan hal yang paling penting banget. Kedua itu kerja sama tim. Karena dengan kita kerja sama tim, kita juga menyesuaikan diri dengan rekan-rekan kerja kita. Dan yang ketiga mampu beradaptasi dengan segala misuh-misuh pekerjaan. Itu menurut saya sih. Gimana cara kakak membangun kepercayaan diri dan mengatasi rasa takut gagal? Membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri itu biasanya saya kalau udah saya lakuin terus salah, itu biasanya saya bakalan mencoba buat ngulang lagi. Bisa. Iya, belajar dari kesalahan itu pasti yang pertama.
Terus yang kedua itu biasanya saya selalu menerima masukan sih. Masukan dari orang lain. Iya, karena itu benar-benar berdampak banget buat diri kita gitu. Dulu saya memang kayak nggak mau nerima masukan dari orang lain karena diri saya aja yang benar gitu. Tapi setelah terima masukan, dapat banyak masukan atau apa dari orang lain. Jadi kayak mengubah pandangan dan pola pikir kita juga gitu. Ternyata masih ada nih jalan yang lebih baik gitu. Bukan nggak selalu jalan kita itu benar gitu. Terus yang ketiga itu biasanya saya selalu menguatkan diri saja sih untuk satu tujuan fokus gitu. Jadi sangat perlu sekali ya pendapat dari orang lain. Iya perlu banget Kak. Karena kadang kata-kata dari orang itu kita anggap kayak nggak make sense gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget. Apa strategi kakak dalam membangun relasi atau jaringan profesional? Kalau di dunia perkuliahan ini, karena saya belum kerja, jadi kalau untuk membangun relasi itu saya masuk organisasi, Kak. Saya masuk organisasi, terus saya juga sering ikut workshop, seminar, dan aktif di media sosial. Nah, di media sosial itu ada yang namanya LinkedIn. Nah, di situ tuh banyak orang-orang yang dia itu mencari pekerjaan, mencari relasi kayak untuk jadi dari berbagai macam daerah itu tuh ada di sana. Dia membicarakan kalau dia butuh ini itu. Nah, itu tuh membangun relasi banget. Kita jadi tahu, ternyata yang ini butuhnya kayak gini gitu, Kak. Kalau misalnya yang paling berpengaruh sih menurut saya itu seminar sih. Seminar apa aja nih yang udah kakak coba dan apa aja rintangan dan tantangannya? Kalau misalnya seminar yang udah saya coba itu udah lumayan banyak ya, Kak. Karena dari dulu dari SMA itu saya memang udah selalu ikut seminar. Karena saya memang dari dulu suka banget ikut-ikut seminar untuk nambah wawasan juga. Iya. Kalau seminar yang paling yang paling berkesan itu pas saya ikut seminar tentang teknologi dan inovasi deh kalau nggak salah, itu pas di SMA juga, Kak. Nah, di situ tuh bener-bener ngasih tahu kita kalau misalnya dunia itu semodern itu gitu, Kak. Banyak alat-alat canggih, sebenarnya kita tuh berada di lingkungan yang benar-benar canggih, tapi kita yang belum berkecimpung di dalam itu gitu. Sebenarnya itu harus kita kuasain juga gitu, Kak, supaya kita nggak kalah dari negara-negara lain kayak gitu. Nah, pengalamannya sih itu sangat berkesan banget karena di saat itu speakersnya juga keren banget. Dia ngasih tahu bener-bener tentang teknologi dan inovasi itu gimana-gimananya. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kuliah? Tantangan selama kuliah kakak nih? Tantangan terbesar selama kuliah itu nggak jauh dari waktu dan prioritas lagi sih kalau balik ke tadi lagi. Karena kuliah ini emang berat banget kan, Kak. Jadi ngatur waktu dan prioritas itu sebenarnya susah. Tapi kalau dari awal kita udah ada susunan atau rencana yang pas kan baru, Kak. Iya, bikin schedule yang kayak tadi yang udah saya bilang. Nah, itu berjalan secara efektif. Tapi walaupun udah bikin kayak gitu, itu aja masih kerasa banget susahnya, Kak. Itu udah bikin, apalagi yang nggak bikin kayak gitu kan, Kak. Pasti nggak tertata rapi banget gitu. Betul. Nah, itu aja sih, Kak. Tantangannya itu paling berat banget. Masih nentuin waktu buat ini, buat itu. Karena kan kita nggak kuliah, istirahat, kegiatan lain pasti banyak lagi gitu kan, Kak. Di luar kuliah juga banyak. Iya, itu jadi tekanan, apalagi tambah tekanan akademik. Nah, itu sih, Kak, tantangan di kuliah kayak gitu, Kak. Apa harapan kakak setelah lulus kuliah ini? Harapan saya setelah kuliah pasti bakalan jadi orang sukses ya, itu harapan saya sih, amin. Dan balik lagi ke pernyataan saya emang dari dulu suka bisnis. Saya pengen berkecimpung di dunia bisnis. Iya, jadi saya juga pengen jadi wanita karir. Jadi setelah lulus ini saya bakalan coba awal karir saya tuh dengan memulai bisnis gitu, Kak. Terus pastinya banyak berkontribusi untuk masyarakat, itu bisa berkontribusi insyaallah. Terus yang ketiga, memberikan hal-hal atau dampak positif lah untuk lingkungan sekitar saya, itu pasti. Apa bisnisnya udah kelihatan dari sekarang, Kak? Apa yang mau direncanain untuk bisnisnya kan? Bisnis apa yang kakak lakuin untuk tempat kuliah ini? Udah sih, Kak, udah bikin beberapa plan bisnis iya. Tapi balik lagi itu pasti harus ngeliat dulu gimana tantangannya, gimana prospek kedepannya gitu kan, Kak. Itu aja sih, Kak. Boleh nggak kakak kasih saran buat teman-teman Gen Z kita nih yang masih ragu-ragu untuk kuliah? Nih teman-teman Gen Z yang masih ragu untuk kuliah, dengerin kakak ceritain. Karena kuliah ini
kalian harus coba guys, karena kuliah ini memberikan kesempatan, itu merupakan peluang yang sangat besar buat kalian. Betul. Untuk menjalani kehidupan setelah ini gitu ya kan. Dan kuliah ini benar-benar bantu kalian buat mencapai tujuan kalian gitu. So just do it. Tuh teman-teman dengerin nih kata-kata dari Kak Jelita tadi nih, buat teman-teman yang masih ragu untuk kuliah. Iya. Tuh saran dari Kak Jelita. Apalagi di zaman sekarang tuh orang udah pada berlomba-lomba nggak sih Kak? Kayak berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Malahan kadang S2 itu udah paling minimal kadang. Iya. Kalau kita ngerasa S1 udah diterima, padahal sebenarnya tuh S2 yang lebih panjang gitu kan. Iya. Gitu. So, jangan pernah ragu buat ngambil kuliah. Coba aja dulu. Gitu. Kan nggak ada salahnya. Dan ambil jurusan yang benar-benar kalian minati. Gitu. Jangan kayak ngikut-ngikut teman atau apa. Iya. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Baiklah, terima kasih Kak Jelita. Sekian pertanyaan dari podcast kita hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf ya Kak. Ya, maaf Kak. Makasih Kak. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.